Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Azhar Ramadan Bidah, NIM 19240074 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ushul Tafsir, yakni pada ulangan akhir semester. Langsung saja, kaidah-kaidah ushul tafsir yang berhubungan dengan asbabun nuzul. Yang pertama adalah kaidah al-qaulu fi asbabi mauqufun ala naqli was-sama'i. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah sumber pendapat mengenai asbabun nuzul harus berdasarkan riwayat dari sahabat dan mendengarkan langsung dari para sahabat. Tidak boleh hasil dari ijtihad, karena mereka, yakni para sahabat, yang menyaksikan langsung proses turunnya wahyu dan sebab-sebabnya. Kaidah ini tidak perlu ada contohnya. Kaidah kedua yakni sababun nuzuli lahu hukmu raf'i. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah riwayat yang berkenaan dengan asbabun nuzul mempunyai hukum hadis marfu atau hadis yang dapat disandarkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah ketiga yakni nuzulul Qur'ana taratan yakunu ma'a taqriril hukmi wa taratan yakunu qablahu wal aksu. Maksud dari kaidah ini adalah ada ayat-ayat Al-Quran yang turun bersamaan dengan penetapan dan persyariatan hukum terhadap umat. Lalu ada ayat turun duluan sebelum penetapan persyariatan hukum penetapan, namun ayat itu mengandung indikasi bahwa nanti hukum tersebut akan disyariatkan. Dan yang ketiga, ada penetapan dan persyariatan hukum dulu, baru setelahnya ayat turun dan dengan masa yang lama ataupun sebentar. Yang dimaksud hukum di sini tidak hanya terbatas pada hukum fikih, namun segala kandungan makna atau kejadian yang ditunjukkan oleh sebuah ayat. Kaidah keempat yakni al-aslu adamu tikrori nuzuli. Maksud dari kaidah ini adalah ayat yang tidak diturunkan pada dasarnya suatu ayat tidak diturunkan berulang kali. Lalu kaidah kelima adalah qad yakunu sababu nuzuli wahidan wal ayatu nazilatu mutafarriqatu wal aksu. Maksud dari kaidah tersebut adalah kandungan satu asbabun nuzul untuk banyak ayat. Juga sebaliknya, satu ayat dapat mempunyai beberapa asbabun nuzul. Lalu kaidah keenam adalah idza ta'addadat marwiyatu fi sababi nuzuli nutiyara ila subuti faqtusyara ala sahihi thummal ibaratu faqtusyara ala sarihi fa in taqaraba az-zamanu humila alal jami'i wa in tabada'a hukima bitikrari nuzuli awit tarjihi. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah apabila ada banyak riwayat asbabun nuzul, maka harus disaring riwayat-riwayat tersebut. Yang pertama, dapat dilihat dengan kebenaran riwayatnya, lalu diambil riwayat yang paling sahih. Yang kedua, dilihat ungkapannya, lalu diambil ungkapan yang paling jelas. Jika ternyata masih banyak sisa-sisa riwayat ketika sudah disaring, maka beberapa riwayat yang berbeda itu harus berdekatan waktu kejadiannya. Ketika riwayat yang berbeda itu berdekatan suatu kejadiannya, maka riwayat tersebut dianggap menjadi satu riwayat. Tapi apabila riwayat tersebut berjauhan, maka ayat tersebut dianggap turun berulang kali atau ditarjih. Yang dimaksud dengan tafsir Quran dan pendekatan linguistik adalah penafsiran Al-Quran dengan menjadikan bahasa sebagai objek kajian, di mana
kita dapat melihat penafsiran tersebut melalui aspek-aspek kebahasaannya, yakni yang berkenaan dengan bahasa suku Quraisy dan dari sisi bahasa lainnya seperti balaghah dan lain-lain. Kaidah penafsiran dengan corak linguistik sendiri, yakni kaidah pertama, fi tafsiril Qur'ani bimuqtadal lughati yura'i mu'na aghlaba wal ashhara wal afsaha duna syadi au qalili. Yang dimaksud dengan kaidah tersebut adalah dalam penafsiran Al-Quran dari sudut kebahasaan, kita harus mengambil makna yang lebih umum, yang paling masyhur, dan yang paling fasih, bukan dari makna yang syadz atau yang sedikit penggunaannya. Kaidah kedua yakni qad yatajadabu afdatu wahidatul makna wal i'raba fayutamassaku bisihhatil makna wa yu'awwalu lisihhatil i'rab. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah terkadang suatu lafaz itu tarik-menarik antara makna dan i'rab. Kaidah ketiga yakni kullu makna mustambatun minal Qur'ani ghairu jarin 'alal lisanil arabiyyi falaisa minal ulumil Qur'ani fi syai'. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah setiap arti yang digali dari Al-Quran yang tidak sesuai dengan lisan orang Arab, maka bukan bagian dari ulumul Quran sama sekali. Karena Al-Quran itu sendiri turun dengan bahasa Arab, maka untuk memahami dan menggali maknanya harus mengikuti cara orang Arab. Kaidah keempat yakni la yajuzu hamlu al-fadil kitabi ala istilahi hadithi. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah tidak diperkenankan membawa lafaz Al-Quran kepada istilah baru. Contoh dari penerapan kaidah penafsiran dengan corak linguistik. Yang pertama ada ayat la yaduquna fiha bardaw wala syaraba, yang artinya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Sebagian ulama menafsirkan kata al-barad dalam ayat tersebut dengan an-naum yang berarti tidur. Maka seperti ini sedikit penggunaan bahasa Arab, sedangkan makna yang masyhur dari kata al-bardu adalah mendinginnya suhu tubuh, sehingga makan atau tidur tadi tidak memiliki kesesuaian dengan makna bahasa Arab yang awal. Contoh selanjutnya yakni innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubalas sarair. Pada ayat tersebut terdapat dorof atau keterangan waktu yang berupa lafaz yaum. Jika dilihat dari maknanya, maka dorof tersebut bersambung pada masdar yang berupa lafaz raj'i, akan tetapi i'rabnya bertentangan dengan penafsiran tersebut, karena tidak boleh memisah antara masdar yang berupa raj'i dengan ma'mulnya yang berupa yaum dengan lafaz lain, sehingga solusinya adalah mendatangkan amil atau fi'il yang sama dengan masdar tersebut. Contoh selanjutnya adalah fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa sulasa wa ruba'. Pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan 9 perempuan merdeka dengan mengambil dalil kata matsna, sulasa, dan ruba', yakni diartikan 2 ditambah 3 ditambah 4. Yang dimaksud dengan kaidah idza rattaba syari'
al-hukma ala wasfi munasibin fa inna dzalika yadullu ala an thubutahu li ajli, yakni bila Allah mengungkapkan hukum setelah adanya sifat yang sesuai dengan hukum tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut ditetapkan karena sifat itu. Contoh dari penerapan kaidah tersebut adalah pada ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ayat ini menunjukkan hukum potong tangan yang disyariatkan karena perbuatan mencuri. Mencuri di sini adalah sebagai ilat dari suatu hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.